Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu wa umuri madin wassalatu wassalam ala israfil anbiya mursalin walhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pada pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan di semester 2 ini di bab 6, ya. Pada bab 6 minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ilmu. Bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana ilmu itu manfaatnya. Dan sekarang Bapak akan mengulas sedikit ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Dalam cara membaca Al-Quran, salah satunya yaitu hukum tajwid. Hukum tajwid ini ada banyak, ya. Tetapi pada pertemuan hari ini Bapak akan sampaikan yaitu ada 2 hukum tajwid, asyamsiyah atau alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, silakan simak video berikut ini dan nanti ada tugas di akhir video. Simak sebaik-baiknya mungkin karena ini sangat bermanfaat dalam kita mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar. Karena selain kita membaca Al-Quran, seperti biasanya, tapi kita juga harus mengetahui hukum-hukumnya dan cara membaca yang baik dan benar. Silakan simak. Ya, Bapak langsung saja ke materinya. Materi hari ini yaitu tentang tajwid. Yang perlu kita ketahui, tajwid itu adalah hukum bacaan dalam membaca agar secara taktil dan benar cara bacanya. Yang pertama itu Bapak akan menjelaskan tentang alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu suatu hukum bacaan apabila alif dan lam bertemu dengan huruf ta, sya, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, o, do, la, na. Nah, jadi bila mana di bacaan Al-Quran atau kata per Al-Quran ada huruf alif dan lam, dan di depannya terdapat 14 huruf berikut, maka hukumnya yaitu alif lam syamsiyah. Nah, ini Bapak berikan contoh. Contohnya seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara membaca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksud dari idghamkan yaitu harus dileburkan ke huruf selanjutnya, ya. Nah, huruf alif dan lam tidak dibaca, melainkan melebur ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya yaitu huruf 14 huruf yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ciri-ciri dari alif lam syamsiyah yang pertama yaitu huruf alif lam tidak dibaca secara jelas, melainkan melebur ke huruf syamsiyah, huruf selanjutnya. Yang kedua, huruf alif lam syamsiyah pasti memiliki tasjid, ya. Ini seperti ini. Birabbin nas, yang memiliki tasjid pada huruf syamsiyah yaitu nun. Jadi ba ini mentasjidkan kepada nun, padahal di depannya ada alif dan lam. Alif dan lam tidak dibaca secara jelas, melainkan diidghamkan ke nun. Selanjutnya, alif lam tidak dibaca melebur ke huruf alif dan lam tidak dibaca, ya. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama,
bertemu dengan huruf syamsiah. Yang kedua, di huruf syamsiah setelah alif lam terdapat tasydid. Dan yang ketiga, alif lam tidak dibaca secara jelas atau tidak dibaca sama sekali. Ya, itu ciri-cirinya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan alif lam komariah. Ya, pada hukum bacaan tajwid kedua yang Bapak akan jelaskan yaitu alif lam komariah atau al-qamariyah. Hukum alif lam komariah yaitu apabila alif dan lam bertemu dengan huruf a, ba, ja, ha, kha, a, ko, fa, ko, ka, ma, wa, ha, ya. Nah, ya, jadi al-qamariyah ini, alif lam qamariyah ini, bila hukum bacaan alif dan lam bertemu dengan huruf 14 huruf tersebut. Nah, alif dan lam ciri-cirinya yaitu dibaca dengan jelas. Ya. Nih, cara membaca alif lam semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut yaitu izhar qamariyah. Izhar artinya jelas dan qamariyah adalah 14 huruf qamariyah seperti ini, ya. Nah, jadi Bapak akan berikan contohnya. Inna a'toinakal kautsar. Nah, di sini alif dan lam dibacakan secara jelas, ya. Dibacakan secara jelas menghadap huruf al-qamariyah. Al-qamariyah pada huruf ini adalah huruf K. Ya, nih, K. Jadi huruf K ini adalah huruf al-qamariyah. Al-qamariyah ini di belakangnya ada huruf alif dan lam. Jadi kal kausar. Nah, kal kausar ini lam ini dibaca dengan jelas, ya. Jadi kal ini adalah kal mati. Kal mati, ya, dibaca secara jelas. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini adalah masih contoh tugas. Bil goibi. Di sini ada huruf alif dan huruf lam menghadap huruf go. Nah, dan huruf lam ini huruf sukun atau dimatikan. Maka di sini sebut alif lam qamariyah. Qamariyah. Nah, al-qamariyah, ya, al-qamariyah menghadap alif lam qamariyah karena ada huruf go. Selanjutnya wabil akhirati. Di sini ada huruf alif dan huruf lam, lamnya disatuin, dan huruf a. Karena menghadap huruf a, maka disebut masih sama dengan alif lam qamariyah. Nah, selanjutnya yaitu wabil yaumi. Nah, alif lam menghadap huruf ya, ya, berarti masih dengan alif lam qamariyah, ya. Ini menghadap huruf ya. Nah, selanjutnya nomor 4, wa minan nasi. Nah, huruf nun ini melebur ke huruf na, ya. Jadi alif lam tidak dibaca secara jelas atau tidak dibaca sama sekali, maka disebut alif lam syamsiah. Nah, selanjutnya minas samai. Nah, huruf nun ini melebur ke huruf sa. Huruf sa ini qamariyah. Huruf sa ini adalah huruf syamsiah. Jadi disebut alif lam syamsiah.
Nah, selanjutnya minasyamaroti. Nah, sama seperti huruf non ini bertemu huruf sya. Sya ini sya tasjid, maka disebut alif lam samsiah. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang Bapak sudah berikan, ya. Jadi nanti kalian harus mencari tugasnya. Nah, untuk tugasnya kalian cari hukum-hukum Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah pada surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat tersebut. Nah, ini ya, dari bismillah sampai alaihim waladolin. Kalian cari mana yang sebut Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Bapak kasih contoh satu, ya. Rabbil alamin. Kalian cukup tuliskan Rabbil alamin, ya, seperti contoh yang Bapak berikan. Nih, ini contohnya. Misalnya kalian tulis Rabbil alamin sama dengan hukum apa itu? Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini contohnya Rabbil alamin. Hukumnya alif lam bertemu huruf a, ya. Berarti Al-Qamariyah, ya. Nah, kalian cari dari ayat 1 sampai 7, tulis di buku tulisnya dan dikirimkan ke Google Classroom. Cukup saja dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.